Perkenalkan, nama saya Maria Silviana Noe, Universitas Nusa Cendana, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi. Yang pertama, tentang perkembangan anak. Perkembangan diri anak usia dini. Yang pertama, konsep diri meliputi konsep diri positif dan konsep diri negatif. Pada umumnya, mengembangkan konsep diri positif banyak ditanamkan melalui kegiatan pembiasaan seperti berbaris, berdoa, membaca, bermain, dan lain sebagainya. Sedangkan konsep diri negatif seperti memiliki perasaan rendah diri, membenci diri sendiri. Yang kedua adalah harga diri. Pada masa usia dini adalah saat yang paling tepat untuk menemukan karakter pada diri anak, salah satunya itu harga diri. Di mana anak memiliki harga diri yang tinggi, maka ia akan memiliki pribadi yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu emosi diri. Emosi diri merupakan salah satu aspek penting dalam pertumbuhan anak usia dini, karena emosi merupakan perasaan yang dilakukan oleh anak ketika berinteraksi dengan orang lain, di lingkungan yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang lain. Materi yang kedua adalah gender. Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan kedudukan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pentingnya pengenalan gender perlu dilakukan agar anak memahami peran antara laki-laki dan perempuan. Melalui pengenalan gender, orang tua bisa memberi penjelasan kepada anak, mengenal identitas serta tugasnya. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk pengenalan peran gender, yaitu yang pertama, metode bercerita, yang kedua, metode pembiasaan, yang ketiga, metode sosial drama, dan yang keempat, yaitu metode bercakap-cakap. Materi yang berikut yaitu bermain. Bermain sebagai kesibukan bagi anak usia dini. Bermain merupakan kebutuhan anak yang sangat penting, karena dengan bermain anak akan membangun pengetahuan apa yang ada di sekitar dan membangun kreativitasnya, baik dengan menggunakan benda atau alat permainan. Ada beberapa manfaat dalam bermain untuk anak, yaitu yang pertama, mendapatkan kegembiraan dan hiburan. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan intelektualnya. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan motorik anak. Yang keempat, mendorong spontanitasnya pada anak. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan sosial anak. Materi yang berikut yaitu pengasuhan. Secara etimologis, pengasuhan berasal dari kata asuh, artinya memimpin, mengelola, membimbing, mengasuh anak. Maknanya ialah mendidik dan memelihara anak, mengurus sandang pangan sejak lahir sampai dewasa. Ada beberapa keterampilan orang tua ketika berkomunikasi dengan anak, seperti yang pertama, aktif mendengar, yang kedua, penuh perhatian, yang ketiga, merespon dengan bahasa tubuh, yang keempat, merefleksikannya, dan yang kelima, menyampaikan pesan singkat. Materi yang berikut adalah hubungan anak usia dini dengan teman sebaya. Teman sebaya merupakan sekelompok individu yang memiliki usia dan kedewasaan yang hampir sama. Lingkungan teman sebaya ialah kelompok di mana individu dan anak tertentu saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi anak usia dini dengan teman sebaya mulai muncul sekitar anak berusia 2 tahun dengan porsi interaksi yang akan semakin bertambah menjadi sekitar 20% dari waktu ke waktu. Dan pada 7-11 porsi tersebut semakin meningkat mencapai angka 40%. Yang berikut yaitu fungsi positif teman sebaya terhadap individu. Menurut Kelly, yang pertama, mengontrol impuls agresif, yang kedua, memperoleh dorongan emosi dan sosial serta menjadi independen, yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial, yang keempat, memperkuat penyesuaian moral dan nilai. Terima kasih.